Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah ya, kalian semuanya sehat walafiat. Jadi kalian bisa menghadiri pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar bersama, kita akan berdoa dulu, begitu ya? Biar pembelajaran kita itu lancar, juga kalian bisa menyerap ilmunya itu lebih maksimal lagi. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oh iya, Yusuf, silakan. Oke, terima kasih ya Yusuf sudah memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai, kita akan melakukan ice breaking dulu ya, biar kalian tidak ngantuk, biar lebih semangat lagi. Kenapa harus semangat, Bu? Karena kalau kalian semangat, pembelajarannya bisa kalian terima dengan baik. Ice breakingnya, kita akan melakukan tepuk semangat. Nah, tepuk semangat itu contohnya seperti ini. Tepuk semangat, semangat. Gitu, bisa? Oke, kita lakukan bersama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Wah, semangat sekali kalian hari ini. Terima kasih. Oke. Sekarang Bu Novi butuh bantuan satu anak ke depan untuk membantu Bu Novi. Siapa yang sekiranya bersedia? Iya, Vian, silakan. Vian bisa ambil botol yang merah? Oke, yang lainnya tolong diperhatikan ini. Vian membawa apa? Botol. Botolnya ada apanya? Air. Apa lagi? Tabung reaksi. Betul sekali. Sekarang perhatikan, ini Vian akan melakukan sulap ya, bukan sihir, bukan sulap ini nanti. Ketika botolnya ini ditekan, nanti kamu lihat apa yang terjadi. Oke, bisa tekan Vian. Dilepas. Lagi. Dilepas. Nah, oke, coba. Apa yang terjadi dalam botol ini ketika ditekan? Ada yang mau jawab angkat tangan? Ya, Enji. Ketika botol ditekan, tabung reaksi bergerak ke bawah. Oke, ketika botol ditekan, maka tabung reaksi bergerak ke bawah. Oke, coba ada lagi nggak yang lainnya? Ya. Seperti kapal selam katanya, bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Benar sekali ya, jadi ketika tekan ya, nah botol ini tabung reaksinya akan turun, seperti kapal selam. Oke, setelah kalian melihat peragaan si ini Vian, ada nggak yang muncul di benaknya, mungkin kok bisa ya, atau gimana gitu mungkin. Siapa yang bantu muncul pertanyaan, ya? Bagaimana prinsip kerja kapal selam? Bagaimana prinsip kerja kapal selam? Ada lagi? Saya. Ya? Kenapa kapal selam bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Mengapa? Dari besi. Oh, dari besi ya, betul sekali. Jadi mengapa kapal selam bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Kan dari besi bu bahannya. Bagus. Vian bisa diletakkan lagi. Vian, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk Vian yang sudah berani maju. Terima kasih Vian. Baik anak-anak, nah, untuk menjawab dari pertanyaan tadi, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menerapkan konsep hukum Archimedes dalam rangka menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Archimedes, serta dapat menyimpulkan jenis benda apa saja yang menggunakan prinsip dari hukum Archimedes. Nah, karena tujuan kita ada 3 ini, bagaimana cara kita agar tujuannya tercapai? Di sini Bu Novi akan menerapkan model pembelajaran. Model pembelajaran yang Bu Novi terapkan adalah model problem posing tipe pre-solution posing. Dengan metodenya adalah diskusi, percobaan, presentasi, dan juga kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasinya itu gimana Bu? Nah, di pertemuan kemarin itu kita sudah melakukan asesmen awal. Masih ingat ya? Kemarin ya? Ya, oke. Asesmen awal itu sudah Bu Novi evaluasi, sudah Bu Novi koreksi, hingga Bu Novi tidak lanjuti.
Di hari hasil asesmen tadi yang kemarin kita lakukan, ternyata di kelas ini punya 3 tingkat pemahaman. Ada yang tinggi, rendah, dan ada yang sedang. 3 tingkat pemahaman ini itu sudah Bu Novi bagi dalam kelompok masing-masing. Jadi di masing-masing kelompoknya itu sudah ada anggota yang tingkat pemahamannya tinggi, rendah, dan sedang. Tujuannya agar kalian bisa berkolaborasi satu sama lain, sehingga tujuannya bisa tercapai. Oke, sekarang Bu Novi tanya, apakah kalian sudah duduk dengan kelompok yang sudah kita sepakati minggu kemarin? Sudah. Oke, bagus. Nah, lalu ada yang masih ingat nggak ya pelajaran kita pertemuan yang sebelumnya itu apa? Bisa angkat tangan? Ya, itu tekanan hidrostatis, betul sekali, tekanan hidrostatis. Sekarang Bu Novi tanya, bagaimana sih konsep dari tekanan hidrostatis itu? Ada yang masih ingat? Sudah, masih doa manja. Saatnya jam ke-8 dimulai. Ya, bagaimana? Semakin dalam posisi benda pada zat cair, maka It's time to begin the 8th lesson. Oke, benar sekali ya. Kata teman kamu tadi, semakin dalam posisi suatu benda dalam zat cair, maka tekanan yang diberikan juga semakin besar. Benar atau salah konsep seperti itu? Betul ya. Kita tepuk tangan dulu ya untuk teman-temannya yang sudah berani menjawab dengan benar. Nah, apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hukum Archimedes. Kaitannya itu adalah sama-sama masih merupakan tekanan yang ada dalam air. Kalau kemarin semakin dalam tekanannya semakin besar, lah hari ini kita juga akan belajar bagaimana ketika benda itu dimasukkan ke dalam air. Selain kena tekanan, nanti ada apa lagi di dalam air itu? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang silakan kalian buka bukunya pada bab apa tadi? Betul, hukum Archimedes. Coba dibuka, ada halaman berapa? 56. Oke. Halaman 56 itu, hukum Archimedes. Itu silakan dibaca. Bu Novi ingin meningkatkan kemampuan literasi kalian juga. Ketika membaca, jika ada hal-hal yang penting, maka silakan digaris bawahi. Ya, kalau tidak penting Bu, maka tidak penting tidak usah digaris bawahi. Ya, hanya yang penting saja yang digaris bawahi. Paham maksudnya? Oke. Silakan Bu Novi kasih waktu 5 menit kalian untuk membaca. Banyak yang penting ya Mbak.
Kalau ada yang bingung boleh bertanya atau boleh bertanya dengan teman sebangku, satu kelompok. Jadi bisa menyamakan. Misal nih, si Vian mendapatkan, yang penting tuh ini, gitu. Ternyata ada yang terlewat. Nah, nanti teman yang lain, anggota kelompok yang lain bisa untuk melengkapi, juga ada yang penting loh. Ini gitu, boleh. Jadi boleh sambil berdiskusi ya dengan anggota kelompoknya masing-masing. Iya, aku juga ini tak garis bawahi kalau ini. Cuma kan aku pakai pulpen. Jadi aku titiin, kak. Nggak aku garis bawah. Makan sudah. Ini kan, ya ini emang penting banget sih. Iya. Terus, menurutku iya itu penting kan. Kamu kan jelaskan sebelumnya ada yang penting nggak? Nggak ada, udah itu aja. Itu sih yang ini aja. Ya penting kita tak garisin. Yang kamu udah menemukan yang penting. Nah, Enggak kamu garis bawahi. kita garis bawahi. Wah iya keren. Oke, sudah belum? Sudah. Oke, sekarang giliran Bu Novi yang bertanya ini. Hal-hal apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian membaca tadi berliterasi dalam media yang kalian bawa? Ada yang bawa buku paket ya, ada yang belajar dari artikel juga. Bu Novi lihatnya. Coba dapat hal penting apa saja? Ada yang mau mengungkapkan, bisa angkat tangan dulu. Hal-hal penting apa yang kalian dapatkan? Iya. Kayak aku mendorong benda ke atas atau kemana dengan benda. Oke, yang pertama, gaya apung mendorong benda ke atas dan berlawanan arah dengan berat benda. Oke, sekarang ada lagi yang mau menambah lagi hal penting lainnya? Ya? Ya ini nanti saya Maka benda itu akan mendapatkan garis ke atas kalau bisa menjaga zat cair yang dibiasa oleh benda tersebut. Oke, jika benda itu dicelupkan dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya yang sama besar, begitu ya? Oke, betul. Coba ada lagi nggak konsep-konsep lain yang penting? Ya, Dava? jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Begitu pula sebaliknya, jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Oke, good, bagus sekali ya. Jadi ketika gaya apungnya lebih besar daripada berat bendanya, maka bisa terapung. Kalau sama gaya apungnya dengan berat benda, maka akan melayang. Sedangkan kalau lebih besar berat bendanya, maka dia akan tenggelam. Wah, good. Ada konsep lain lagi ditemukan? Ya? Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di bawah permukaan zat cair. Oke, gaya apung akan maksimum jika seluruh benda berada tercelup seluruhnya di dalam zat cair. Wah, sudah banyak sekali konsep-konsep yang ternyata yang didapatkan kalian semuanya. Ada lagi konsep lain? Tidak ada? Oke, good. Tadi adalah konsep-konsep dari hukum Archimedes ya, mulai dari yang pertama tadi, syaratnya benda tenggelam, terapung, melayang ya. Yang kedua, apa itu gaya apung yang sudah diungkapkan oleh teman-teman kalian. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk semuanya yang sudah berani mengungkapkan apa yang ditemukan. Oke, baik, sekarang Bu Novi akan menayangkan satu video. Tolong videonya diamati.
Sebentar. Diamati apa yang sedang dilakukan dan apa yang terjadi. WU, berarti berat benda di mana kalau WU itu? Di udara. Oke, good. Di sini ganti WA, WA itu apa? Berat benda di air. Oke, kita stop dulu. Coba dari yang kalian amati video tadi, adakah yang muncul pertanyaan lagi nih di benaknya? Kok ini, kok itu? Ya, gimana? Mengapa hasil timbangan berat benda di udara dan di dalam air berbeda? Oke, temennya dia tanya, mengapa hasil timbangan benda ketika ada di udara itu berbeda dengan ketika di air? Oke, pertanyaan pertama kita keep. Pertanyaan yang lain ada lagi? Ya? Konsep fisika apakah yang dapat menjelaskan peristiwa tersebut? Oke, konsep fisika apakah yang dapat menyebabkan atau menjelaskan peristiwa tersebut? Oke, kita jawab dulu. Pertanyaan yang pertama, mengapa berat benda di air dan di udara itu berbeda? Siapa bantu menjawab, temennya bisa angkat tangan? Ya? Karena ada gaya angkat ke atas. Oke, karena ada gaya angkat ke atas. Setuju semuanya atau perlu ditambah lagi? Setuju? Setuju. Oke, jadi berat bendanya itu berbeda karena ada bantuan yaitu gaya angkat ke atas. Good, berarti literasinya dapat tadi nih. Oke, pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaannya apa? Bagaimana prinsipnya ya atau konsep fisika apa gitu ya? Masih IPA apa yang digunakan? Oke, siapa yang bantu menjawab? Konsep IPA apa yang digunakan dalam video tersebut? Siapa bantu menjawab? Konsep fisika apa? Ya? Iya, betul sekali Litu Hayu. Jadi konsep fisika yang terjadi di sini adalah hukum Archimedes. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Ternyata literasi kalian benar-benar maksimal. Bisa menjawab pertanyaan dari temennya. Jadi kalian bisa diskusi. Oke anak-anak. Selanjutnya, karena kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, di sini Bu Novi akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD ini yang kalian dapatkan nanti ada dua. Yang bagian depan LKPD untuk percobaan dan yang di bagian belakang itu ada LKPD khusus untuk problem posing kalian. Yang nanti ketika sudah dibagikan oleh anggota kelompoknya, yang dikerjakan dulu adalah yang problem posing. Ya, jadi yang percobaan jangan dulu. Kerjakan dulu yang problem posing. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, perwakilan kelompoknya bisa maju ya, mengambil LKPD di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dibagi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan nama yang tertera ya. Di situ memang sengaja Bu Novi kasih nama itu sesuai dengan hasil asesmen kemarin. Jadi ada yang hanya mendapatkan 1 pertanyaan, ada yang mendapatkan 2 pertanyaan, dan ada juga yang mendapatkan 3 pertanyaan. Jadi dibagi sesuai dengan namanya masing-masing yang tertera pada masing-masing LKPD. Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang yang dibuka pertama adalah yang LKPD problem posing. Ada di lembar belakang. Ya, itu betul. Sudah dibuka semuanya? Nah,
Problem posing itu akan melatih keterampilan kalian untuk berpikir kritis. Jadi bisa memfokuskan pertanyaan apa sih, menganalisis masalah yang terjadi itu apa. Jadi di situ sudah disediakan satu statement ya. Satu statement kalian harus membuat pertanyaan beserta juga jawaban ya. Berbeda-beda, ada yang dapat 1, 2, dan 3. Oke, boleh mulai dikerjakan. Novi kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan problem posingnya. Kalau ada yang belum jelas bisa bertanya dengan angkat tangan, nanti akan Bu Novi samperin, atau bisa bertanya pada temannya. Dan untuk problem posing ini jawabannya tidak boleh sama, karena harus menjawab sesuai dengan yang ada pada diri kalian sendiri. Membuat pertanyaan dan membuat jawaban dari statement itu. Ada yang belum jelas? Jelas, masih proses kerjakan ya. Ini dapat berapa pertanyaan? 1.
membawa kabar senang. Begini ya. Kamu sudah datang. Sudah. Ya nomor ini sampai nomor berapa? 2. Banyak sekali yang dituliskan, sudah semuanya. Ya, enggak apa-apa, sesuai dengan sepemahaman kamu tentang perintah yang ada di situ. Coba ya. Ini dapat berapa soal? 2.
Yang mana yang jadi aku yang sebabkan Sudah semua. Panjang-panjang ya jawabannya. Bagus-bagus. Yusuf sudah? Oh, ada yang belum. Udah lengkap nih. Oke. Satu pertanyaan aja ya itu ya. Nah, 3, udah dapat 3. iya hampir sama. Apanya?
Apa jatuh? Oh, oke. Sepertinya banyak yang sudah ya. Ada yang belum? Waktunya kurang 2 menit. Ada yang belum? Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah semua. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 Sudah. kelompok 3 kelompok 4 oke, sudah ya. Sekarang kita akan membahasnya. Oke, di problem posing itu yang diberikan itu adalah sebuah pernyataan ya. Kemudian kalian disuruh untuk memunculkan pertanyaan dan jawabannya itu apa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, coba Bro dilihat. Oke, coba mungkin ada satu yang mau membacakan dari pernyataan yang pertama itu apa? Mulai dari apa itu? Suatu hari Anda menerapkan kasus. Siapa yang membacakan? Bisa angkat tangan? Ya, boleh. Mungkin agak dibesarkan lagi volumenya biar temennya dengar semuanya satu kelas. Suatu hari Anda mendapatkan kasus yang sama seperti yang dialami oleh Archimedes, yaitu diminta untuk membuktikan keaslian suatu benda yang diinformasikan tersebut dari emas. Benda tersebut adalah sebuah patung berukuran bernama tangan orang dewasa, bermassa 14,7 kg saat ditimbang di udara dan 13,4 kg ketika ditimbang di dalam air. Massa jenis emas sebesar 19.300 kg per massa. Sudah? Oke. Dari pernyataan yang nomor 1 tentang, jadi seandainya kalian adalah Archimedes begitu ya. Ada yang mau mengungkapkan sih pertanyaan apa yang sudah kalian buat di situ? Boleh angkat tangan. Pertanyaan apa yang sudah dibuat? Boleh angkat tangan? Oh iya, oke. Aurel lagi. Ya, dibacakan pertanyaannya. Bagaimana Anda membuktikan bahwa patung tersebut terbuat dari emas? Oke, pertanyaan yang dibuatnya adalah bagaimana cara membuktikan patung itu terbuat dari emas atau bukan, gitu ya? Bagaimana caranya? Jawabannya apa? Setelah kamu baca kira-kira? Keasliannya patung tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan prinsip dari hukum Archimedes yang berlangkah-langkah sebagai berikut. Massa jenis air telah kita ketahui, yakni 1000 kg. Yang kedua, menemukan rumus yang digunakan. Oh, pakai rumus ya. Terus hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya menyimpulkan bahwa benda tidak terbuat dari emas. Benda tidak terbuat dari emas, kesimpulannya. Coba ada yang lain? Ada yang lain? Selain Kirana? Tidak ada? Sama semuanya kesimpulannya? Oke, benda tidak terbuat dari emas. Sama. Sekarang kita masuk ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua itu yang telur ya. Coba yang mau membacakan saja pernyataannya itu bagaimana? Yang mau membaca ya, oke, boleh. Itu Hayu. Berikut adalah peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam yang sekaligus dialami oleh satu benda, yakni telur dalam kondisi baik. Mula-mula telur tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air. Akan tetapi ketika sejumlah garam ditambahkan ke dalam air dan diaduk hingga membentuk larutan, telur tersebut melayang dan terapung ketika garam yang dimasukkan ke dalam air dalam jumlah banyak.
Oke, berarti percobaan tentang telur gitu ya. Telur yang 3 kondisi. Oke. Muncul pertanyaan? Apa pertanyaan yang muncul? Mengapa sebuah telur dapat sekaligus mengalami peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam? Oke, dari pertanyaan tadi mengapa telur bisa mengalami 3 kondisi? Jawabannya apa? Dari Tuhayu. Alasan utama mengapa sebuah telur dapat sekaligus mengalami peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam adalah dengan memanipulasi massa jenis fluida. Ketika massa jenis fluida dimanipulasi, maka gaya apung yang dialami oleh benda akan merespon perubahan tersebut. Oke, karena ada manipulasi dari massa jenisnya ya, Lituhayu. Mungkin ada yang lain yang mau melengkapi dari pernyataannya Lituhayu. Ada yang lain? Oke, Dava. Ketika telur dimasukkan ke dalam air murni, massa jenis air adalah 1000 kg atau Per. per M⁻³ menyebabkan telur tenggelam. Ketika garam dilarutkan, maka massa jenis larutan menjadi lebih besar daripada massa jenis air murni, sehingga massa jenis fluida menjadi sama dengan massa jenis telur dan akhirnya melayang. Terapung terjadi karena massa jenis larutan menjadi sangat besar karena garam yang ditambahkan sangat banyak, sehingga menyebabkan gaya apung yang dialami benda menjadi sangat besar dan telur dapat terapung. Oke, bagus sekali ya. Jadi pernyataan dari Lituhayu tadi dilengkapi oleh pernyataan dari Dava. Berarti benar, ketika benda itu ada dalam kondisi yang berbeda, terapung, melayang, dan tenggelam, itu pasti ada perbedaan massa jenisnya, begitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Ada yang membacakan? Saatnya jam ke-9 dimulai. Ya, boleh? It's time to begin the Yang next ketiga, lesson. sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung sebelah dalam dan lambung sebelah luar. Tangki ini dapat diisi udara dan air. Tentu saja udara lebih ringan daripada air dan kapal selam. Dan kapal selam adalah kapal yang dapat terapung juga dapat melayang di laut. Padahal kapal selam tersebut terbuat dari besi yang jelas-jelas akan tenggelam dalam laut. Kita tahu bahwa massa jenis besi 7.900 kg per m3 dan massa jenis air laut adalah 1.025 kg per m3. Oke, itu pernyataannya ya. Terus pertanyaan yang muncul apa nih? Pertanyaan yang muncul. Mengapa kapal selam tersebut yang jelas-jelas terbuat dari besi akan tenggelam dalam laut dapat mengapung dan melayang di laut? Oke, lalu jawabannya apa? Karena kapal selam itu memiliki tangki pemberat yang dapat diisi air dan udara, sehingga massa campuran kapal selam dapat disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan. Apabila kapal selam ingin mengapung, maka air akan dikeluarkan dari tangki pemberat sampai volume udara memenuhi ruang tangki dan massa jenis campurannya lebih kecil daripada massa jenis air laut. Karenanya, kapal selam akan terapung. Apabila kapal selam ingin melayang di dalam laut, maka katup dibuka sehingga air akan masuk dan mengisi tangki pemberat. Oleh karena itu, massa jenis campuran akan lebih besar daripada massa jenis air laut dan kapal selam mulai tenggelam. Oke, baik sekali ya. Jadi ketika kapal selam itu punya suatu tangki yang bisa dimasuki air, juga bisa airnya dikeluarkan, begitu ya. Bagus sekali, itu menyebabkan kapal selam bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau begitu sekarang saatnya kita melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mengambil alat dan bahan yang diperlukan. Dimana sudah Bu Novi siapkan, silakan diambil sesuai dengan yang ada di LKPD kalian ya. Perwakilan saja yang mengambil. Bisa ke depan. Ya, boleh dituang. Butuh berapa mili minyaknya, Mbak? 100 ya. Boleh taruh sini.
apa-apa. Ya, nih belum ini kelompok berapa tuh? Kelompok 4. Sesuai dengan yang ada di LKPD ya ngambilnya. Yang dibutuhkan berapa mili. Sini. Boleh diambil. Ya, ada yang belum ngambil garam. Kelompok 2 dan kelompok 1 belum ambil garam ya? Sesuai berat, sesuai masanya sama yang di LKPD. Share. Oke. Itu tumpah. Tumpah di luar. Awas jatuh. Ada yang belum ambil beban? Oke. Itu air sudah? Belum. Beban sudah? Neraca sudah? Oke, baik. Sudah lengkap semua. Dipastikan alat yang kalian gunakan alat dan bahannya sudah sesuai sama yang ada di LKPD ya. Kalau belum sesuai bisa ngambil lagi ke depan. Sudah sesuai? Kelompok 1 sudah sesuai? Kelompok 2? 3? 4? Oke, silahkan bisa mulai percobaan. Itu bebannya, itu sudah ada masanya. Tulisannya sudah bermasa. Tapi kalau misalkan tulisan masanya itu tidak jelas atau buram atau kabur, maka kalian bisa melakukan pengukuran ulang. Di depan sudah Bu Novi siapkan ada neraca Ohaus untuk mengukur berapakah massa benda. Udah diadu sama. Hati-hati bukunya basah ya. Kalau percobaan. Airnya tuh berapa mili? 100. Hati-hati bukunya basah. Air garam 200. 100. Ayo kita mulai percobaan neracanya. Neraca. Anjay, kelas. Bisa gitu ya? Ya, semuanya harus berkolaborasi ya, saling membantu, saling bertukar ide. Berapa? 0,5. Sini loh, sini. Yang mana dulu? Air dulu air biasa. Biasa. Lihat. Apa tuh? Berapa? Lihat. Ada. Berapa? Jangan ditaruh, jangan ditaruh, jangan ditaruh. 4, berapa itu? 2 ya? Tiga. 4,2 itu. Oh iya, 4,2. Yang apa lagi? Ini garam. Air garam. Garam.
ya ini ke bawah dikit. Awalnya sama tadi. Bawah dikit. Oh, iya. Berapa? Ini berapa sih? Liatin dong. Lihat sendiri coba. Kita nggak lihat. Oh iya iya. Ya. Kita lanjut yang minyak. Minyaknya bawa sini enggak? Pegangin kalau gitu. Nggak nyampe ya. Iya iya. Tangannya nggak tinggi. Nih, lihat. 4,4. Ya, saling berkolaborasi. Ayo, saling bertukar ide. Air. Awas jatuh. Dah. Coba lihat. Dihitung dulu. Masa jenis Mana nih? Oke. ada caranya. 5 terus 5,0 kurang 4,9. berarti 0,8. Iya, tak enggak sih. Oh iya. Iya kan? Kurani. Dan yang air garam Yang air garam ya apa? ini awalnya 5,0 4,3 itu yang di air, berarti dikurangi hasilnya 0,7. yang minyak goreng sama sih hasilnya nggak jauh beda, Sudah ambil datanya? cuman 1, 2, 3 Siapa yang ngambil itu? aja Ambil datanya. bedanya. Yang ini Dapat berapa data? 5,0 sama 4,4 4, ini ya. 0,6. Udah itu aja. Masa jenisnya gimana? Hasilnya Hasil masa jenisnya per air, per ininya. air biasa dulu. Kalau air biasa 1000, terus kalau air garam 1025. 1025 mungkin. Udah kau data. Kalau yang minyak 800. Kok minyak lebih ringan ya kayaknya? Iya ya, kenapa ya? Udah itu aja. Ya. Ini nanti kamu pakainya ini ya. Dapat berapa data? Ya boleh. Oke. Ada yang bagian mencatat datanya siapa, ada yang percobaan gitu. Ini kenapa LKPD-nya dikumpulkan semua? Bisa dibagikan per anak, kan harus masing-masing individu menulis datanya. Ya. Di LKPD itu ada titik-titik. Nah, itu yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya. Mau diisi apa itu pertanyaan-pertanyaan yang di situ. Ada analisisnya ya, variabelnya dan lain sebagainya. Ini nyucinya susah. Ini nyucinya Di susah. situ aja. Minyaknya bening banget. Iya. Kayak pokoknya dapat tumpah semua. Astagfirullahaladzim. Tumpah. Iya maaf. Ini kan biar Ada yang ngalami susahan? Tidak? Nah, itu bisa diskusikan itu nanti analisisnya mau pakai apa.
Oh, coba. Kan tadi aku udah. Oh ya nanti aja. Coba satu-satu. Aku kan tadi udah. Aku suka itu. Udah berapa? Seru ya ternyata kan. Ya ada lah, malu dulu. Dapat ini kamu pegang ya. Iya maaf. Pelan-pelan. Enggak kalau. Ya, saya gitu. Hati-hati dong. Minyaknya tumpah. Minyaknya tumpah. Ya itu dapat tadi. Sudah semuanya itu, analisnya sudah? Belum? Ukur berapa itu? Lihat 4 koma 4 koma ini minyak yang minyak nggak benar sekali. Kenapa sudah? Sudah dapat 3 data ya? Cacarnya apa aja yang digunakan itu? Dua. Kalau cacar apa aja itu yang digunakan? Dari mana juga? Ada? Air, lalu? Air garam. Dua keberatan. Dua. Ini berapa? 20. Ini ya, ini berapa? Bapak-bapak. Kok ketawa sih? Kayaknya dia lucu ininya lo bisa firman-firman. Kawan-kawan. Naik, naik. Coba lihat ini kayak bengkok. Iya kayak bengkok. Iya kayak Iya, keren. Coba aku. Itu bisa didiskusikan, analisisnya, Kalau jatuh gimana, nanti pecah itu ya. pembahasannya, kesimpulan. Anjay gak bengkok. Kamu gak ahli. Gua doang yang ahli. Ajarin dapat. Ajarin dapat. Dapat ajarin. Enggak ajarin dong. Dilemesin dong. Kayak gini. Ambil tengahnya, dilemesin. Mana gak bengkok? Kelompok ini sepertinya sudah, Bengkok kelompok nih. 1 sudah selesai. Seperti Laporannya juga sudah. ranting yang bengkok. Nah, gitu kan bisa. Kelompok 2 masih percobaan, kelompok 3 Berarti yang harus sama 4,3. 4,4 ya, sama 4,2 ya. Iya. Baru udah hari tapi nanti apa? Saya lihat di Ini namanya apa, teman? Ini namanya apa? Namanya apa ya? Bu, ini namanya apa? itu spatula, Spatula. Kayak kita mau makan itu. digunakan untuk mengaduk. Kita kira buat makan, Bu. Sendok itu ya. Oh, spatula. Ini namanya apa Eh, ini? spatula kayak di SpongeBob gitu ya, Bu. Spatula Penggorengan. itu bahasa, iya. Ya. Ini namanya apa ini? Ini namanya apa? Yang ditanyain Bapak, bukan kamu. Ini namanya. Kelompok 1 sudah selesai laporannya? Belum? Sudah? Kelompok 1. Nah, ya kelompok 1 yang jawab kelompok 3. Kelompok 1 sudah?
Sudah. Kelompok 2 sudah laporannya? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 3 saya happy sekali, ketawa terus dari tadi. Oke, baik. Kalau sudah selesai semua percobaan dan laporannya, sangat cepat sekali dalam melakukan pengerjaan laporan ya kalian. Oke, baiklah. Alatnya diamankan di tengah dulu, di tengah meja, biar tidak kesenggol-senggol temennya tumpah, nanti bukunya basah. Diamankan dulu. Sudah? Oke. Sekarang Bu Novi minta laporannya dikumpulkan jadi satu. Kemudian perwakilan kelompoknya mengumpulkan ke Bu Novi di depan. Bu Novi mau cek dulu laporannya. Gelas. Itu namanya gelas. Aduh. Ini namanya apa? Gantian tanya saya. Oke, kelompok 1. Ini kelompok 1 ya? Bukan. Kelompok 2. Kelompok 3-nya? 3. Kelompok 4? Pegas. Oke, Bu Novi cek dulu sebentar. Ini apa? Kuning-kuning. Oke. Minyak goreng. Ini namanya minyak goreng. Ini namanya apa yang di dalam? Apakah ini jawabannya sama semua dalam satu anggota kelompok? Sesuai hasil diskusi. Oke, baik. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 laporannya lengkap. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke. 4. 3. 2. Itu sama minyak. 1. Seperti Oke, aku pada. Novi cek laporannya sudah lengkap semua. Oke, selanjutnya Bu Novi mau ada perwakilan kelompok nih. Dari 4 kelompok ini siapa salah satu perwakilan yang mau maju ke depan presentasi hasil percobaannya, dan nanti akan ada diskusi tanya jawab dari kelompok lain juga. Siapa yang mau maju? Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2. Kelompok 2 boleh, silakan kelompok 2 maju. Dibawa masing-masing, ya, permisi ya. Nah. Ini laporannya siapa? Oke. Oke, yang lainnya tolong diperhatikan kelompok 2 mau presentasi hasil percobaan dan laporannya. Silakan. Kelompok 2 bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Keisha Dinasati. Saya Asma Bergarinsyah. Saya Dafa Fernaldi. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai Archimedes yang sudah kami praktekkan dan diskusikan pada hari ini. Tujuan dari adanya percobaan ini adalah mencari hubungan daya apung dengan massa jenis zat cair. Dari rumusan masalah ini, kami dapat menyimpulkan suatu pertanyaan, yakni bagaimana hubungan daya apung dengan massa jenis zat cair. Hipotesis awal yaitu semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar daya apung yang dialami oleh suatu benda bervolume tetap yang tercelup di dalamnya. Dan alat dan bahan yang digunakan adalah 1 gelas kimia 1 buah, 2 gelas ukur 3 buah, 3 neraca bekas 1 buah, 4 neraca ombak 1 buah, 5 beban 1 kilo 1 buah, 6 air 100 ml, air garam 200 ml, dan 8 minyak goreng 100 ml. Variabel kontrol. Massa beban 0,5
diperhatikan temennya. Yang kedua, mengukur berat benda di udara menggunakan neraca pegas dan mencatat ukuran dalam tabel. 3. Memakai alat dan bahan seperti pada gambar 1 dan mengisi gelas kimia dengan air. 4. Mengukur berat benda di dalam air menggunakan neraca pegas dan mencatat hasil pengukuran dalam tabel. 5. Mengulangi langkah 2 sampai 4 di atas untuk air garam dan minyak. Hasil pengamatan. 1. Air berat benda di udara 5,0 kurang lebih 0,1. Berat semu benda dalam zat cair 4,2 kurang lebih 0,1. Gaya apung hasil percobaan 0,8 kurang lebih 0,1. Air garam 5,0 kurang lebih 0,1. Terus berat semu benda dalam zat cair 4,3 kurang lebih 0,1. Gaya apung hasil percobaan 0,7 kurang lebih 0,1. Minyak goreng berat benda di udara 5,0 kurang lebih 0,1. Berat semu benda dalam zat cair 4,4 kurang lebih 0,1. Gaya apung hasil percobaan 0,6 kurang lebih 0,1. Analisis kami menggunakan metode grafik seperti ini. Ditunjukkan grafiknya. Nah tuh semuanya bisa melihat ya analisis grafik yang dibuat oleh kelompok 2. Oke lanjut, silakan presentasi lagi. Pembahasan kami menggunakan persamaan yaitu gaya apung sama dengan massa jenis fluida dikali volume benda dikali gravitasi. Apabila volume benda dan percepatan gravitasi dikondisikan tetap, maka satu-satunya yang dapat mempengaruhi besar gaya apung yang dialami benda adalah massa jenis fluida. Kesimpulan, gaya apung berbanding lurus dengan massa jenis fluida. Semakin besar massa jenis fluida, semakin besar gaya apung yang dialami oleh benda. Oke, sudah? Baik, apakah ada pertanyaan sampai sini? Ya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Itu presentasi dari kelompok 2. Ya, Yusuf, silakan Yusuf. Mau tanya apa? Gimana bisa diulang? Apa maksud dari grafik itu? Oh, mungkin analisis grafiknya yang ditanyakan ya. Dari kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari Yusuf. Grafik di atas menginformasikan bahwa grafik gradien garis adalah positif sehingga dapat dinyatakan massa jenis sebanding dengan gaya apung. Oke, massa jenisnya sebanding dengan gaya apung. Apakah ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Sudah? Tidak pertanyaan lagi? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah berani presentasi. Kelompok 2 silakan ditutup dulu, baru duduk. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 dan juga untuk kita semua yang sudah hebat hari ini. Oke, sudah diskusi, sudah percobaan, sudah semuanya. Tadi di awal kita punya 2 pertanyaan ya. Yang pertama tadi bagaimana prinsip kerja dari kapal selam. Yang kedua tadi adalah mengapa kapal selam itu bisa terapung, melayang, dan tenggelam padahal terbuat dari besi. Gitu ya? Oke, coba. Setelah kalian belajar, ada yang bisa bantu menjawab kah bagaimana prinsip kerja dari kapal selam, mengapa dia bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Yang membantu menjawab? Oke, silakan. Kapal selam memiliki kemampuan memasukkan dan mengeluarkan air dari dalam kapal. Saat kapal selam menuju dasar laut, air laut dimasukkan ke dalam badan kapal agar kapal menjadi lebih berat, sehingga beratnya lebih besar daripada gaya dorong ke atas. Pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal selam dikeluarkan dari penampung. Berat total dari kapal selam menjadi sama dengan gaya atas sehingga kapal selam melayang dalam air. Saat kapal selam akan mengapung ke permukaan,
air dalam kapal selam dikeluarkan lebih banyak sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi, ketika kapal selam itu mau tenggelam, tangkinya dimasuki air. Ya, ketika mau terapung ke atas, air yang tadi di tangki dikeluarkan. Ya, oke. Puas dengan jawaban temannya tadi? Puas, oke, baik. Sekarang untuk menguji, Bu Novi ingin tahu seberapa paham kalian pada materi kali ini. Asesmennya Bu Novi akan gunakan aplikasi Kahoot, ya, platform Kahoot. Silakan handphonenya bisa dikeluarkan. Diketik di Google Chrome atau Google Kahoot, K-A-H-O-O-T. KHOOT ya. Kahoot yang itu ya, yang login ya. KHOOT. KAHOOT. Yang sudah berhasil memilih Kahoot tadi bisa memasukkan kode yang akan tampil di layar ini. Start. Enam dua nol 5802. Oke, 2 orang sudah bergabung. Sultan Shevia ya, menggunakan nama sendiri, jangan nama samaran ya, apalagi nama udara. Yang belum bergabung, sudah bergabung semua? Ada yang belum? Oke, Bu Novi tunggu. Sudah gabung semua? Sudah ya. Bu Novi akan memulai. Soalnya kalian lihat di layar, jawabannya ada di HP kalian masing-masing. Soal yang pertama. Sambil dilihat waktunya ada di samping. Itu ada timernya ya, 25 detik. Gambarnya masih loading. Nah itu, gaya apung sebanding dengan kekerapatan Frida, sebanding dengan kerapatan benda. Sudah? Oke, 9 benar. Lanjut. Yang kedua, siapa yang memimpin ini? Angie. Hati-hati sama timer. Gaya Archimedes adalah gaya ke atas yang dialami benda saat masuk sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida. Benar atau salah? Yang belum menjawab? Oke, good. Semuanya menjawab benar. Masih Angie yang memimpin ya. Oke, waktunya berapa itu? Lumayan panjang nih. Ini soal numerasi ya. Soal menghitung. Boleh dihitung, kalau sudah ketemu baru ditekan. Good. Wah, semuanya menjawab benar sekali. Good.
Angie masih memimpin. Syarat yang memenuhi ketika benda dalam kondisi tenggelam adalah yo, dikerjakan sendiri untuk refleksinya. Sudah? Wah, oke, skip. Sudah banyak yang benar. Kita next, kita lihat. Oke, Yusuf yang memimpin. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kegiatan pembelajaran di kelas hari ini kita akhiri. Mohon anak-anak yang masih di luar segera memasuki kelas masing-masing. Mohon untuk Bapak Ibu guru di kelas untuk mengondisikan siswa. Oke, baik. Untuk Kita sudah melakukan asesmen kali ini, ya, hasilnya juga baik. Oke, selanjutnya, Bro ingin tahu nih, ada yang menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Yang membantu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ketika tenggelam, massa jenisnya lebih besar daripada zat cair. Kemudian, terapung massa jenisnya lebih kecil daripada zat cair. Kalau melayang, massa jenisnya sama. Oke, baik sekali, benar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Oke, jadi ada pusat suara. ada syarat-syaratnya tadi ya yang harus diketahui. Oke, enggak apa-apa. Oke, betul sekali. Ada kesimpulan yang lain? Ya? Kayak aku mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah benda. Oke, kayak apa mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah benda. Betul sekali. Kita bertepuk tangan dulu dong. Untuk teman-temannya dan untuk kita semua yang sudah hebat hari ini. Baik anak-anak, kita pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi harapannya di pertemuan berikutnya kita itu akan belajar tentang hukum Pascal. Ya, jadi harapan Bu Novi kalian sudah belajar tentang hukum Pascal itu seperti apa dan bagaimana di rumah. Jadi ketika kalian belajar di kelas sudah siap untuk menerima pembelajaran. Begitu? Paham? Oke. Menyanyikan lagu nasional. Sebelum itu silakan bisa memimpin doa untuk pulang atau kita doa dari center aja ya. Oke, kita berdiri dulu Masing-masing. untuk menyanyikan lagu nasional. Lambang suci gagah berkibar di seluruh rakyat Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menundukkan kau, serendah rakyatmu membela. Santera putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Bendera lambang suci gagah berkibar di seluruh rakyat Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menundukkan kau, serendah
Oke, baik, silakan duduk kembali. Oke, bukunya bisa dirapikan. Selanjutnya bisa dipimpin doa pulang ya. Siapa mau memimpin doa pulang? Saya, Bu. Ya, silakan Dava dipimpin doa pulangnya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Persiapan berdoa. Berdoa selesai. Oke, kita ikut sentral juga ya, anak-anak. Mau ditutup doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur bagi ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam atas segala dosa kehidupan pada hari ini. Ya Allah, wahai Tuhan kami. Kami telah berkumpul untuk menghadiri pelajaran. Berikanlah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar ilmu yang telah diberikan Bapak Ibu kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berilmu dan beramal soleh, sehingga bisa menjadi hamba-Mu yang taat akan perintah serta menjauhi apa saja yang Engkau larang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care of your way home and have a nice day. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Selamat pulang dan hati-hati di jalan. Tapi sebelum itu Bu Novi ingin tanya satu lagi ya. Kalau kalian senang dengan model pembelajaran yang Bu Novi gunakan, model pakai yang problem posing, kalian bisa memberikan emoji yang seperti ini. Kalau senang sekali, sangat-sangat senang. Tapi kalau biasa aja, kalian bisa memberikan emoji yang seperti ini. Kalau nggak suka Bu, bosen, maka emoji begini. 1, 2, 3. Senang atau tidak? Wah, semuanya senang ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Bu Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi